tiba-tiba menjadi psikopat. Ada banyak sel telur. Dokter mengambil sel telur satu persatu. Jual ke klien tanpa sel telur dengan $800.000 sel telur. Di bawah dorongan profit, pedagang manusia dan rumah sakit sudah bekerja sama. Mereka menargeti gadis-gadis cantik. Setelah pukul pingsan, bawa ke sarang bawah tanah yang jauh. Agar gadis menghasilkan semakin banyak sel telur. Para gadis akan disuntik paksa jarum ovulasi setiap 5 menit. Hingga semua ovum gadis diperas hingga kering. Tetapi meskipun gadis disiksa begitu tragis, pedagang manusia masih tidak ingin melepaskan. Mereka memotong semua organ gadis. Hingga gadis mati perlahan dan membuang mayat ke hutan belantara. Tapi tidak ada yang menyangka, segerombolan bajingan tidak bermoral ini akan ditangkap oleh 2 mahasiswa akpol. Kijon dan Hyol baru selesai pijatan. Tiba-tiba melihat mobil menangkap seorang gadis. Mereka langsung mengejar. Tak peduli mereka lari secepat apa. Pada akhir juga tidak bisa mengejar. Mereka langsung melapor ke kantor polisi terdekat. Malah melihat semua mobil polisi sudah berangkat. Tapi yang mengejutkan mereka adalah, polisi bukan menangkap pedagang manusia, melainkan ada anjing peliharaan orang kaya yang hilang. Kantor polisi telah mengerahkan semua pasukan polisi. Perihal pengejaran pedagang manusia hanya bisa tunggu besok. Mereka sangat cemas. Berfirasat si gadis akan terjadi hal buruk. Langsung ingin menyelamatkan gadis dengan kekuatan mereka. Mereka berlari cepat ke TKP. Melihat nasi goreng ini dijatuhkan gadis, mereka mencari bos warung terdekat. Akhirnya menemukan petunjuk. Ternyata gadis datang beli nasi goreng tiap hari. Bekerja di toko pedikur di seberang. Mereka segera ke depan toko pedikur. Tapi ini bukan toko pedikur legal. Begitu ketahuan akpol, akan segera dikeluarkan. Memikirkan ini, Hyol tetap masuk walaupun berat. Kijon mengawasi di luar. Alhasil baru masuk, Hyol mulai pedikur. Tapi belum semenit, polisi datang untuk memeriksa. Melihat Hyol akan ditangkap, Kijon sengaja memarahi polisi, memancing polisi mengejar Kijon. Tapi kebugaran fisik polisi bukan tandingan Kijon. Setiap dalam jarak tertentu, harus berhenti untuk istirahat. Kijon terus provokasi polisi, hanya untuk memberi Hyol waktu. Dan Hyol baru teringat perihal gadis setelah selesai. Dari obrolan mengetahui, gadis itu bernama Yunjung. Baru berusia 16 tahun ini. Tinggal di sebelah rekannya. Mereka bergegas ke rumah Yunjung. Tidak menyangka yang buka pintu adalah preman. Setelah tahu mereka datang mencari Yunjung, preman kabur dari jendela belakang. Mereka segera menangkap preman. Baru mendapat keberadaan Yunjung, mereka segera ke pangkalan pedagang manusia. Menemukan di sini ada 20 kamar. Setiap kamar penuh dengan puluhan gadis. Mendengar ada yang datang, para gadis berteriak minta tolong. Kebetulan didengar pedagang manusia di sebelah. Kijon dan Hyol ingin bawa Yunjung ke tempat aman dulu, baru kembali menyelamatkan yang lain. Tidak sangka baru keluar, pedagang manusia kemari. Hyol mengayunkan palu agar Kijon pergi duluan. Dia ingin berkorban, tapi belakang Kijon juga jalan buntu. Dalam keputusasaan, Kijon hanya bisa lari kembali. Bos langsung pukul jatuh Kijon. Lalu mereka tergantung di atas balok. Juga menggambar garis di tubuh mereka. Yang menunggu mereka adalah otopsi brutal. Sebatang besi menembus tubuh gadis. Ini adalah salah satu landscape pertanian teraneh yang mungkin hanya bisa Anda jumpai di 2 negara, China dan India. Berikut tumbuhan dengan nama ilmiah Uriel ferox, umumnya dikenal sebagai teratai berduri atau tumbuhan gorgon. Tumbuhan air ini merupakan spesies teratai yang bisa ditemukan di Asia Selatan dan Asia Timur, dan satu-satunya anggota genus Uriel yang masih tersisa. Alasan kenapa tumbuhan gorgon masih bisa bertahan hingga sekarang adalah karena mereka dengan sengaja dibudidayakan untuk diambil bijinya. Biji tanaman gorgon dapat dimakan yang disebut kacang rubah atau mahana. Dan dari buah berduri ini, salah satu produk pertanian paling unik di dunia dihasilkan. Para petani harus berhati-hati saat memanen biji gorgon. Di China, mereka biasanya menggunakan sarung tangan yang cukup tebal karena hampir seluruh bagian tumbuhan ini memiliki duri beracun yang dapat menyebabkan efek kesemutan selama berjam-jam jika tertusuk kulit. Karena prosesnya yang cukup sulit, maka